Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-35. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang selalu melimpah hadir di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-35. Saya bacakan buat kita semua. Begini firman Tuhan, roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini begitu luar biasa menyapa kita. Kenapa? Ketika setiap orang berlomba-lomba untuk mengejar kenikmatan duniawi, ketika setiap orang berlomba-lomba mengumpulkan harta benda, mengumpulkan sesuatu yang bersifat duniawi, Tuhan menyapa kita. Tuhan bertanya kepada kita, seperti apa yang dikatakan oleh lagu itu. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Pagi, petang, siang, malam. Semua hanya mencari uang. Semua hanya memikirkan sesuatu yang bersifat duniawi ini, sesuatu yang hanya bisa menyenangkan kedagingan ini. Tuhan Yesus menyapa kita untuk hal yang luar biasa pada saat ini. Apa yang mau kita cari di dalam dunia ini? Bahkan apa yang mau kita cari ketika kita mengikutkan Tuhan, ketika kita mencari Yesus di dalam kehidupan kita? Apa yang engkau inginkan? Apa yang kamu butuhkan? Mari tanya itu di dalam kehidupan kita. Pertanyaan itu menjadi sebuah kekuatan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita memahami sebenarnya bagaimanakah Yesus itu menjadi kuat kita di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum perikop ini dituliskan, Yesus Tuhanmu baru melakukan 2 tanda mujizat yang besar.
memberi makan 5.000 orang dan berjalan di atas air. Hal yang begitu luar biasa sekali. Hal yang jauh di dalam akal pikiran kita, di dalam logika kita. Tapi itu Tuhan Yesus lakukan, melakukan mujizat di tengah-tengah kehidupan orang-orang ketika itu. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita mencari Tuhan hanya karena menginginkan mujizat? Hanya karena menginginkan sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita? Apakah hanya karena itu? Maka sering dulu kita menjumpai orang begitu berbondong-bondong ketika ada seorang pengkhotbah yang mampu menciptakan, menjadikan mujizat. Lalu mereka berbondong-bondong ke sana. Bertahankah itu? Kalau hanya mujizat, kalau hanya sesuatu yang spektakuler di dalam hidupmu yang ingin engkau raih ketika percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan kecewa. Itu yang Yesus Tuhan katakan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka bertanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Maka Tuhan Yesus mengatakan, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau hanya mencari, kalau hanya memuaskan kedaginganmu, dagingmu saja, engkau ikut Tuhan Yesus, maka engkau dipastikan salah besar. Kita salah besar. Sebab di dalam Yesus itu bukan bicara tentang kepuasan daging, bukan berbicara tentang apa yang memuaskan jasmanimu, tapi bicara tentang kepuasan di dalam imanmu, kepuasan di dalam jiwamu bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus juga tidak pernah berjanji laut tidak bergelombang. Yesus tidak pernah berjanji bahwa di dalam iman orang percaya tidak akan ada pergumulan. Dalam Yesus tetap juga ada suka dan duka. Tapi janji Tuhan Yesus ada sebuah penyertaan, ada sebuah kekuatan melawan segala bentuk pergumulan di dalam kehidupan kita. Makanya kita tidak menjadi pribadi penganut teologi sukses. Dimungkinkankah orang percaya itu kena COVID? Dimungkinkan. Dimungkinkankah orang beriman itu menderita? Dimungkinkan. Lihatlah Ayub. Dimungkinkankah orang percaya itu yang dekat dengan Tuhan Yesus itu mengalami sakit penyakit? Diizinkan? Diizinkankah atau mengalamikah pemuda yang aktif ke gereja akan putus cinta, ditolak sama pacarnya, atau ditolak ketika menyatakan rasa sayangnya? Dimungkinkan. Makanya sekali lagi, apa yang kita cari? Tuhan Yesus berkata, kalaupun kita mau mencari apa di dalam kehidupan Tuhan Yesus, maka carilah makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Artinya apa? Kalau ingin menimbun, kalau ingin mencari, kalau ingin menghadirkan sesuatu di dalam kehidupan kita, carilah, hadirkanlah sesuatu yang bisa bertahan sampai kekekalan, bertahan sampai selama-lamanya. Itulah yang menjadi kerinduan kita. Seperti bahasa orang di luar sana yang mengatakan, gak apa-apalah punya tanah, punya kebun luas, punya angkot banyak, punya ternak banyak, punya apa lagi ya? Tapi sudahkah kita punya harta di sorga? Gak salah punya banyak kapling, yang dikapling-kaplingin, punya
banyak harta, tidak salah. Tapi sekali lagi, sudahkah kita punya kapling? Sudahkah kita punya tanah? Sudahkah kita punya tempat di sorga? Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan memang Tuhan tidak menyalahkan kita untuk menikmati apa yang kita cari, kita usahakan di dunia ini, di dalam kasih Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan mau kita mencari, kita menimbun sesuatu yang bersifat kekal di dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin pertanyaan yang sama sering terjadi dalam hidup kita. Seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-28 itu. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Lalu jawab Yesus, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus aku. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Itulah yang menjadi pesan di dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita melakukan kebenaran pekerjaan di hadapan Tuhan, pekerjaan itu adalah percaya kepada Yesus seutuhnya. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus seutuhnya. Bukankah iman percaya itu yang semakin menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita? Percayalah kepada Yesus, terimalah Dia di dalam kehidupanmu, dan kerjakanlah apa yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, diperbandingkan dengan situasi pekerjaan apa yang engkau lakukan. Mereka memperbandingkan dengan nenek moyang mereka makan manna di padang gurun. Benar, itu terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi Tuhan Yesus mau menyadarkan mereka bahwa manna itu bukan berasal dari Musa, tapi itu berasal dari Allah Bapa di sorga yang memberkati setiap mereka. Artinya apa? Tuhan mau mengajar kita bahwa jangan sampai kita melupakan siapa sumber kehidupan kekal itu di dalam kehidupan kita. Benar, Tuhan memakai perpanjangan tangan di tengah-tengah kehidupan kita, tapi jangan lupa siapa sumber dari itu semua. Benar, Tuhan menghadirkan berkat-berkat di dalam kehidupanmu, tapi jangan lupa berkat itu bersumber hanya dari Allah Bapa di dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya bicara tentang manna, kalau kita hanya bicara tentang mujizat, kalau kita hanya bicara tentang kelepasan bangsa Israel dari tanah Mesir, itu hanya bersifat sementara. Kita ingat berapa orang yang bisa terselamatkan sampai ke tanah Kanaan? Hanya 2 saja, hanya Joshua dan Kaleb. Masihkah juga kita berpikir hanya untuk sesuatu mujizat yang spektakuler dalam kehidupan kita? Kita melupakan bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Tuhan mau iman percaya kita bukan karena tanda, bukan karena mujizat. Sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang percaya meskipun dia tidak melihat. Mungkin saat ini engkau tidak mengalami sesuatu yang bagi orang lain adalah mujizat, sesuatu bagi orang lain yang spektakuler luar biasa sekali. Orang mati bangkit begitu. Atau orang lumpuh tiba-tiba berjalan dan berlari. Mungkin Anda tidak mendapatkannya. Tapi sekali lagi, iman percayamu jangan gantungkan hanya di dalam hal-hal seperti itu. Tapi biarlah kita menggantungkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Biarlah iman percaya kita hanya kepada Yesus yang memberikan manna, yang memberikan kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Apa itu? Penerimaanmu akan Tuhan Yesus. Sebab apa? Sebab Yesus mengatakan, akulah roti hidup itu. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Itu ada di dalam Tuhan Yesus. Orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus tidak akan merasakan kelaparan dan kehausan itu lagi. Bukankah saat ini kita juga sering mengalami itu? Kita kelaparan untuk sesuatu di dalam dunia ini. Karena apa? Karena kita selalu hanya memikirkan sesuatu melampaui apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan manna, dikatakan roti pada firman Tuhan ini, karena ini adalah sesuatu yang primer. Roti itu adalah makanan utama pada saat itu. Kalau kita mungkin nasi atau beras,
itu makanan utama. Lalu Tuhan mau kita mengutamakan Yesus itu menjadi makanan kita. Kita mengutamakan Yesus itu menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak makan, kita merasa lapar. Kalau kita haus, kekurangan air, kita menjadi kehausan. Biarlah itu juga terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam iman percaya kita. Kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kelaparan, maka kita akan mengalami kehausan. Maka setiap hari, biarlah kita bergumul bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Dan sepertinya ada yang asing, dan sepertinya ada yang hilang ketika kita tidak berada di dalam Kristus. Ketika kita tidak makan seperti apa yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Setiap pagi kita berdoa, pastilah harusnya juga kita merasa ada sesuatu yang hilang ketika kita tidak berdoa. Karena bayangkan kalau kita tidak makan, seperti apa yang kita alami? Pasti kita kecarian. Begitulah hendaknya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitulah hendaknya ketika kita merindukan Tuhan selalu dan selalu di dalam kehidupan kita. Makanya saudaraku, di dalam firman Tuhan, apa yang mau dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama adalah, kalau mau mencari sesuatu, carilah yang bisa memuaskan jiwamu di dalam Tuhan. Yang kedua, kebutuhan utama kita, kebutuhan primer itu adalah firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan dilimpahkan bagimu. Maka carilah kerajaan Allah, maka carilah firman Tuhan, maka carilah Yesus itu, agar kita memperoleh kekekalan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang mau Tuhan nyatakan? Silakan mengumpulkan harta di dunia ini, gak salah itu. Silakan menikmati apa yang kau peroleh dengan jerih lelahmu. Seperti apa yang Tuhan bilang, yang bekerja pastilah makan, begitu. Silakan saja, tapi jangan lupa, ingat, carilah, buatlah tempatmu di sorga nyata itu. Buatlah investasimu di sorga. Jangan hanya berinvestasi di dunia ini, sebab karat dan ngengat itu bisa menghancurkannya. Tapi hartamu di sorga itu akan kekal di dalam Tuhan Yesus. God bless you. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau sebagai roti hidup itu menguasai kehidupan kami dan menjadi kerinduan yang selalu kami cari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Dalam kasih-Mu, enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.